Oke, apa kabar teman-teman semua? Ini adalah video pertama yang berkaitan dengan kuliah pemrograman JavaScript kita di semester 3 TRPL, dan ini adalah video sebagai pengantar kuliah awal kita. Jadi, apa tujuan kuliah pemrograman JavaScript? Tujuan pertamanya adalah mengenalkan kepada Anda semua dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Yang kedua adalah untuk meletakkan dasar untuk Anda nantinya mempelajari framework atau library yang nantinya berbasis JavaScript. Kira-kira seperti itu ya. Dan pertanyaan adalah mengapa kita mengenalkan JavaScript kepada Anda di semester 3 ini? Karena kita menganggap bahwa bahasa pemrograman JavaScript adalah bahasa pemrograman yang sangat penting, sangat populer saat ini. Ini adalah data TIOB Index. TIOB Index itu adalah salah satu data yang sangat populer di internet uh, untuk menggambarkan seberapa populer atau seberapa ngetop lah istilahnya sebuah bahasa pemrograman. Dan data Agustus 2020 ketika video ini dibuat sekitar Agustus September, seperti yang kita bisa perhatikan di sini, JavaScript itu ada di peringkat nomor 7. Agustus 2020 dia ada peringkat 7, Agustus 2019 dia juga ada di peringkat 7 JavaScript gitu ya. Selalu masuk 10 besar dalam TIOB Index gitu ya. Ini juga mungkin ada yang udah biasa pakai webnya Stack Overflow gitu ya. Menurut survei Stack Overflow terhadap sekitar ini 57.378 software developer atau programmer, JavaScript adalah teknologi yang paling umum digunakan. Ya, ini ya kelihatannya. Jadi dari berbagai macam teknologi mulai JavaScript, HTML, SQL, Python, Java, dan turun ke bawah PHP misalnya, JavaScript peringkat nomor 1. Yang perlu Anda perhatikan adalah statement di sini ya. Statementnya adalah unsurprisingly, for the 8th year in row, JavaScript has maintained its stronghold as the most commonly used programming language. Jadi menarik sekali. Bukan kejutan, selama 8 tahun berturut-turut, 8 tahun ya, berturut-turut JavaScript adalah bahasa pemrograman yang paling sering digunakan dalam Stack Overflow dari survei Stack Overflow. Jadi ini ada bahasa pemrograman yang sangat populer, JavaScript. Itulah sebabnya kita belajar. Kemudian JavaScript juga merupakan bahasa pemrograman dasar dari banyak web framework populer. Jadi kalau Anda pernah sering dengar framework seperti jQuery, React, Angular, kemudian dan bahasa ini Express dan Angular dan sebagainya, itu semua dibangun pakai JavaScript. Dengan kata lain, semua yang kalau Anda kepengen belajar barang-barang ini, misalnya jQuery, React.js, Angular, Express, dan AngularJS, Anda harus punya basic JavaScript yang baik. Kira-kira seperti itu. Jadi kita di TRPL memang sengaja karena ada begitu banyak bahasa pemrograman, kita sengaja memilih bahasa pemrograman yang kita asumsikan sebagai bahasa pemrograman yang state of the art. Artinya bahasa pemrograman yang paling terakhir, yang paling populer supaya apa? Dengan harapan nanti di dunia kerja Anda sudah ada gambaran, Anda ada modal terhadap bahasa-bahasa pemrograman yang paling populer saat ini di hari-hari ini gitu ya. Jadi ini adalah bahasa pemrograman yang sangat top. Misalnya kayak React.js ini Tokopedia dan Bukalapak pakai ini untuk mengembangkan sistem mereka. Jadi kalau Anda mau belajar barang-barang ini, Anda harus punya basic JavaScript yang baik. Oke. Prasyarat untuk mata kuliah ini adalah ada beberapa standar saja menurut saya. Satu, jelas Anda harus menguasai dasar-dasar logika pemrograman yang Anda pelajari di mata kuliah Alpro 1 dan Alpro 2. Jadi hal-hal seperti variabel, if else, for, looping, while, dan segala macam, asumsinya adalah Anda harus punya dasar itu karena hal yang sama akan Anda temukan di dalam bahasa pemrograman JavaScript, walaupun mungkin dengan sintaks yang berbeda tapi konsepnya sama. Yang kedua adalah Anda jelas harus menguasai struktur data dalam bahasa pemrograman. Maksudnya struktur data seperti apa? Seperti variabel, array, list. Mungkin nanti kita akan belajar objek. Anda mungkin pernah belajar di mata kuliah struktur data. Itu juga Anda harus punya dasar di sana. Yang terakhir adalah karena JavaScript itu erat sekali kaitannya dengan pengembangan programming web, pengembangan sebuah web, maka Anda jelas harus punya dasar-dasar pemrograman web yaitu HTML dan CSS yang asumsi saya adalah Anda udah belajar di mata kuliah pemrograman antarmuka web di semester 2 kemarin.
gitu ya. Jadi Anda harus punya paling tidak tahu sintaks dasar HTML dan CSS supaya belajar JavaScript-nya lebih gampang. Tool yang kita gunakan sepanjang perkuliahan ini cuma dua gitu ya. Mungkin ada tool-tool lain nanti mungkin tambahan, tapi utamanya cuma dua. Satu browser, ya karena ini pakai web, Anda bisa pilih apa aja, Chrome, Firefox, Opera, Edge, punyanya Microsoft, terserah gitu kan istilahnya. Saran saya sih pakai yang populer aja, pakai Chrome, Firefox, oke gitu ya. Kemudian untuk code editor, ya kita nanti ngodingnya pakai code editor atau text editor. Ada berbagai macam pilihan, Sublime Text, mungkin ada yang biasa pakai Sublime Text, Notepad++ yang gratis, Visual Studio Code, Atom, dan sebagainya. Jadi ada banyak yang gratisan. Saya sendiri juga nanti akan pakai Visual Studio Code gitu ya, sepanjang perkuliahan ini. Anda boleh pakai juga boleh, silakan downloadnya gratis. Kemudian sistem penilaian untuk sepanjang perkuliahan ini ada 4, seperti biasa, praktikum 40%, ada tugas atau kuis mungkin nanti 10%, UTS 25%, dan kemungkinan kita nggak ada UAS karena kita nanti akan digantikan UAS dengan project akhir. Jadi ini adalah mata kuliah berbasis project, di mana Anda nggak cuma disuruh ngisi pilihan ganda nanti UAS, tapi Anda harus bikin mungkin sebuah sistem kecil dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Oke, besarnya 25%. Oke, faktor penentu suksesnya kuliah ini jelas kurang lebih sama saja. Satu, Anda harus punya kemampuan belajar sendiri. Ya, jadi bukan hanya belajar ketika ada dosen, tapi belajar otodidak di rumah, apalagi selama kuliah online kita sekarang ini. Kemudian rajin-rajinlah mencoba sendiri materi yang telah diberikan. Jangan cuma ditonton videonya atau dipelototin, dicoba. Kemudian rajin-rajinlah mengerjakan sendiri tugas yang diberikan. Oke, jangan dibiasakan copy paste karena kalau nggak nanti Anda nggak belajar apa-apa. Yang lain belajar bahasa Inggris yang rajin, jelas karena sebagian besar materi, tutorial dan segala macam nanti mungkin Anda temukan di internet banyak, tapi kebanyakan berbahasa Inggris. Dan jangan mudah menyerah, ya itu pasti. Ya, Anda udah 1,5 tahun belajar bahasa pemrograman, pasti sering ketemu error segala macam. Jangan gampang nyerah kalau ketemu error. Oke, itu aja kuliah pengantar kita. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Terima kasih.